Umar bin Khattab tanpa Islam dia siapa? Nggak ada yang kenal. Tapi kita dia berjuang di situ, dia berada di sisi mana? Akhirnya dia menarik nih Mas Ari. Jadi pada saat perang Ahzab, ini kan orang Quraisy mengumpulkan sekutu-sekutunya. Nah, di antara sekutu yang diajak oleh Quraisy itu adalah Bani Ghatafan. Ini suku besar dari daerah Najd. Waktu sudah menjelang peperangan, itu di tenda di balik paritnya kaum muslimin itu adalah tenda-tenda musuh. Itu dalam salah satu tendanya ada tokoh Bani Ghatafan, namanya Nuaim bin Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast, kali ini cerita podcast kita akan mendengarkan cerita sejarah para pengkhianat di era zaman Rasulullah SAW bersama Ustaz Ahmad Faris dan Mas Ari Untung. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Merefleksi apa yang ada sekarang nih, Sat. Baik. Tolong ceritakan masa lalunya. Jadi kita tanpa kita nyeritain masa sekarangnya gitu. Iya, baik. Kisah baik. yang relate dengan masa lalu itu. Baik. Sampai kemudian ketika si pelaku-pelaku masa lalu ini begini, kita bisa tahu ujungnya kayak apa. Bener nggak? Betul, betul. Bener nggak? Betul. Karena akan seperti itu. Udah repetisi kayak gini juga gitu. Betul. Jadi tadi saya khutbah Jumat tentang yang lagi heboh tentang kunjungan beberapa tokoh Indonesia yang ke Israel. Ya. Saya melihat beberapa catatan teman-teman itu, kritikan dan yang lain. Itu kan suatu yang menyakitkan sekali. Itu sebagai bentuk pengkhianatan, suatu yang melukai perasaan umat. Kalau saya melihatnya dari kacamata sejarah, Mas Ari, orang-orang seperti ini nggak bakal jadi besar. Dia pasti akan jadi sampah sejarah. Makanya kita juga sebenarnya menanggapinya berlebihan juga ntar terkenal nih orang-orang. Malah ngasih panggung. Iya, ngasih panggung kepada mereka. Tapi sebesar apapun kita kasih panggung, dia akan segera tenggelam. Karena cerita tentang orang-orang yang bermanis-manis muka kepada musuh umat ini, itu selalu ujungnya itu tidak mengenakkan. Mas Ari misalnya begini, Mas Ari pernah nggak dengar nama Abu Rikhal? Belum pernah. Belum pernah. Mulai nih Ustaz nih. Ini mulai Ustaz selalu ngasih referensi ya, saya belum pernah denger gitu ya. Nah, ini Abu Rikhal itu terkenal sekali, tapi terkenal sebagai pengkhianat. Jadi dalam arus utama buku-buku sejarah nggak ada nama Abu Rikhal. Tetapi hanya orang yang belajar sejarah nih yang dengar Abu Rikhal nih. Siapa Abu Rikhal itu? Tahun 571 Masehi, Nabi SAW dilahirkan. Itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Sebab pada tahun itu Raja Abraha datang dari Yaman menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Dan dia menggunakan tentara yang menunggang gajah. Abraha al-Ashram ini nggak tahu jalan ke Mekah itu seperti apa, jalan menuju Ka'bah itu seperti apa. Itu dia panggil orang-orang Arab. Dia panggil siapa yang mau jadi penunjuk jalan untuk menghancurkan Ka'bah. Berapapun akan dibayar, tapi nggak ada orang yang mau, karena kan itu pengkhianatan. Masa nunjukin orang untuk menghancurkan tempat suci mereka? Maksudnya cara untuk salah satu, bukan itu jalan ya? Iya. Berarti kan menunjukkan cara untuk menghancurkan Ka'bah. Iya dong, cara dong berarti, karena rute menuju Ka'bah kan dia nggak tahu, nggak ada yang mau. Harus pakai orang dalam nih. Yang mau pada waktu itu hanya Abu Rikhal. Maka dia menjadi simbol bapak pengkhianat bangsa Arab. Berat itu. Siapapun yang berkhianat di Arab, kemudian disebutkan dalam syair-syair dia adalah Abu Rikhal. Waduh. Karena dia yang pertama.
pada saat yang lain menolak. Penginspirasi pengkhianatan berarti. Nah, berarti dia ini inisiator pengkhianat bagi bangsanya. Ya, yang paling terkenal lah. Ustaz, Afwan. Waktu Abu Rikhal menerima, ya, apa yang membuat itu dia terima? Apakah tawaran harta, ya, ataukah sesuatu kedudukan atau gimana? Ya. Pertama, Abraha itu menawarkan harta yang banyak. Tapi kan ketika dia menawarkan kepada orang-orang Arab yang lain, mereka nggak mau. Lalu kemudian Abu Rikhal yang mengambil itu. Jadi mungkin memang ada motif harta. Tapi kalau kita melihat kedudukan Abu Rikhal di tengah masyarakat sosial di Mekah, dia nggak punya kedudukan apa-apa. Biasanya orang nggak punya panggung di sini. Tapi dia haus akan pengakuan. Dia coba nih jalan sini nih. Di Mekah kan dia tidak seterkenal Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Wah, ya udah deh, mumpung ada Abraha nih mau datang, nanti kalau dia berkuasa, dia menang, dia dapat kedudukan di situ. Dia dapat nama di situ. Kepengen viral di situ. Pengen viral di situ. Nafsu manusia itu yang paling lama copot dari dalam diri kita itu pengakuan, Mas Ari. Sepakat ya. Popularitas. Ya, sepakat itu. Orang sanggup menjual ya untuk kampanye itu mengeluarkan harta supaya apa? Supaya kedudukan, popularitas, ya kan? Kemudian pengakuan. Nah, orang kalau kita nih punya ambisi kepada harta itu karena masih sehat aja. Kalau udah sakit ambisi kita cuma ingin sehat. Kalau udah tua tuh pengen kuat gitu. Tapi kalau ambisi untuk tetap dikenang itu sampai nafas terakhir. Jadi saya yakin nih motifnya pertama-tama adalah ya pengen cari panggung dalam sejarah. Tapi dia lupa tidak ada tempat bagi para pengkhianat. Mas Ari kemarin haji melempar jamarat ya? Lempar ya? Betul nggak tiangnya itu? Betul. Betul, tiang jamaratnya udah benar ya? Udah benar. Nggak salah ya? Udah benar lah. Masa saya lempar askar gitu. Di zaman jahiliyah dulu, orang habis mengerjakan haji itu melempar kuburan Abu Rikhal. Oh begitu? Iya. Jadi mereka melempar. Salah satu penggambaran iblis itu Abu Rikhal berarti. Ya, bukan melontar jamaratnya. Jamaratnya mereka lontar, tapi mereka juga melempar kuburan Abu Rikhal. Saking ternyata dia dikenang sebagai pengkhianat. Oh, dapat dong saat pengakuan itu. Tapi kalau dia mengejar pengakuan itu dapat juga tuh. Tapi pengakuan apa nih? Ya bahkan berarti kan dalam sejarah dia berada di apa namanya sisi yang salah. Sampah sejarah. Iya, sisi yang gitu salah kan. Iya. Itu persoalannya begitu. Tapi kalau orang yang benar-benar bekerja untuk kaumnya, gitu, berada di sisi mana dia berada, itu kan luar biasa. Coba Khalid bin Walid itu tanpa Islam dia siapa? Umar bin Khattab tanpa Islam dia siapa? Nggak ada yang kenal. Tapi ketika dia berjuang di situ, dia berada di sisi mana? Nah, ini ada yang menarik nih Mas Ari. Jadi pada saat perang Ahzab, ini kan orang Quraisy mengumpulkan sekutu-sekutunya. Nah, di antara sekutu yang diajak oleh Quraisy itu adalah Bani Ghatafan. Ini suku besar dari daerah Najd. Waktu sudah menjelang peperangan, itu di tenda di balik paritnya kaum muslimin itu adalah tenda-tenda musuh. Itu dalam salah satu tendanya ada tokoh Bani Ghatafan, namanya Nuaim bin Mas'ud. Di tengah gelap malam itu dia berpikir ya. Inilah momen berpikir ya. Dia berpikir, Nuaim, kamu itu sebenarnya keluar itu untuk apa? Memerangi siapa kamu? Apakah orang yang kamu perangi itu memang orang yang haus darah, pembunuh? Atau orang yang melakukan kezaliman? Atau dia merampok harta-harta orang? Atau dia ada mengganggu kehormatan kamu? Dia coba bertanya, refleksi dalam dirinya. Itu saat kontemplasi dalam diri dia. Aku nih keluar ngapain gitu, ngikut-ngikut Quraisy menyerang Muhammad. Muhammad itu bukan dikenal sebagai orang yang jahat. Akhirnya dia berkata, salah aku, ngapain aku melakukan ini? Akhirnya di tengah gelap malam itu
Dia keluar. Diam-diam dia menyusup ke tenda pasukan kaum muslimin. Dan dia sampai ke Rasulullah. Jadi malam itu Nu'aim bin Mas'ud ini menyelinap ke tenda kaum muslimin. Jadi begitu menghadap, Rasulullah lihat, Nu'aim bin Mas'ud. Iya, Nu'aim. Apa yang membuat engkau datang, kata Nabi? Kata dia, aku datang bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah. Dan engkau Rasulullah, apa yang engkau bawa itu benar. Jadi momen berpikir sesaat itu kemudian membawa Nu'aim ini pada kesadaran bahwa aku nih berdiri di tempat yang salah. Ini penting nih Mas Ari. Kita melihat di mana tempat kita berdiri. Kita sekarang kan lagi di awal tahun Hijriah nih. Peristiwa hijrah itu kan sebenarnya di antara pelajaran pentingnya adalah kita berdiri di sisi siapa. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu selalu bersama Nabi dalam momentum apapun. Padahal kalau hitung-hitungan oportunistik, harusnya Abu Bakar tetap di Mekah dong. Bisnis dia di sana, aset dia di sana. Jadi ketika Nabi datang dan berkata bahwa malam nanti kita hijrah, Nabi bilang izin hijrah sudah turun. Abu Bakar tuh nggak ada pikir-pikir, langsung bilang, aku ya Rasulullah jadi sahabatmu. Kata Nabi, iya engkau. Lalu Abu Bakar menangis karena gembira. Kata Bunda Aisyah, aku tuh nggak pernah ngelihat orang menangis sesahdu itu ya, seterisak itu karena bahagia seperti Abu Bakar menangis. Karena Abu Bakar masa ini momentum tepat di mana dia berdiri, di mana dia berasal itu. Nah, inilah yang membuat Abu Bakar kemudian lebih dibanding sahabat-sahabat yang lain. Status sahabatnya itu diakui di dalam Al-Quran. Kan kalau sahabat-sahabat yang lain itu dalam hadis-hadis saja. Tapi kalau status friendnya Abu Bakar kepada Nabi itu dalam ayat Al-Quran, Mas Ari. Idh qala li sahibihi la tahzan. Ingatlah ketika Rasul berkata kepada sahabatnya di dalam gua. Sahabatnya itu Abu Bakar. Makanya kalau orang mengingkari status sahabat Abu Bakar, itu kufur. Walaupun dia pakai Quran juga. Walaupun pakai Quran juga, karena dia mengingkari salah satu ayat Quran. Iya. Jadi kalau dia mengingkari status sahabat yang lain, itu bisa fasik saja. Tapi kalau mengingkari status Abu Bakar sebagai sahabat, wah, itu kufur itu. Apalagi melaknat ya. Apalagi melaknat. Sebab dia mengingkari salah satu ayat Quran. Berarti kan tidak beriman kepada salah satu rukun iman. Iman kepada kitab. Iya. Nah, ini di tempat mana dia sedang berdiri. Ini penting nih, kita memposisikan diri kita itu berada di mana. Kalau saya melihat Gaza nih, kita tarik hari ini ya. Gaza ini memang arena di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menyeleksi. Jadi ada semacam proses tasfiyah namanya. Tasfiyah itu filterisasi. Allah ingin memperlihatkan kepada kita siapa yang benar-benar musuh dan siapa yang benar-benar teman. Pembahasan para ulama dalam urusan akidah, mereka membahas tentang al-wala dan al-bara, loyalitas dan anti loyalitas itu panjang sekali. Sebab manusia itu dilihat di mana dia berdiri, posisi dia di mana. Kan itu terlihat tuh. Dan di Gaza ini kan kita ngelihat siapa yang memang benar-benar bersungguh-sungguh berada di pihak kaum muslimin, dan siapa yang ternyata cari muka di situ. Bagi saya peristiwa hari ini itu mengungkapkan hal yang jelas sekali, bahwa Allah ingin mengungkapkan itu. Sama peristiwa ini seperti musibah yang dialami kaum muslimin ketika perang Uhud. Apakah Allah Subhanahu wa taala nggak mampu membuat kaum muslimin itu menang sampai akhir di perang Uhud itu? Mampu sih mampu ya. Mampu sih mampu. Subhanallah, dari segala kekurangan nggak mungkin. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Tapi musibah di perang Uhud itu juga justru menjadi tasfiyah, menjadi filter untuk melihat siapa orang-orang munafik. Kan terbuka ketika terjadi musibah di Uhud. Saya nggak mau bilang dia kekalahan, karena kaum muslimin sebenarnya tidak kalah di Uhud. Dia cuma musibah saja. Musibahnya bukan kematian 70 orang sahabat yang kita kunjungi ketika kita ke Uhud. Kalau itu nikmat dong, cita-cita tertinggi kaum muslimin untuk mati syahid. Musibahnya adalah ketika kaum muslimin tidak mendengar Rasulullah, ketika kaum muslimin kemudian tidak berada dalam satu komando,
Tapi hikmahnya besar sekali itu. Kalau setiap musibah pasti ada hikmah. Dulu orang-orang munafik di Madinah itu nggak berani menampakkan diri mereka. Tapi begitu kaum muslimin menderita ya musibah ini di Uhud, mereka jadi berani menampakkan diri itu, Mas Ari. Di Madinah mereka bilang, ya Muhammad lebih dengar anak-anak muda daripada kata-kataku. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul itu pengen Nabi tinggal tetap di Madinah. Nabi kan pertama idenya perang Uhud itu kan Nabi pengennya city war. Ya. Sebab kita lebih kenal lorong-lorong, rumah-rumah gitu kan. Kita lebih kenal, kita menyergap musuh di situ. Tapi sahabat-sahabat yang masih muda itu mendengar tentang betapa heroiknya peperangan Badar. Ya. Mereka itu kan mendesak Nabi SAW. Rasul, udahlah kita keluar dong, perang dong. Mereka pengen seperti perang Badar. Oh, pengen head to head gitu. Iya, pengen head to head. Jadi Nabi karena dengar itu, desakan itu, kata Nabi, ya udah deh kita keluar. Nah, padahal Abdullah bin Ubay itu pengen tetap di Madinah. Tentu saja ini nggak tulus ya. Nasihatnya itu supaya nggak ketahuan dia nggak ikut perang. Oh. Jadi ketika terjadi kekalahan dalam tanda petik di Uhud, dia bilang dong, tuh kan Muhammad lebih dengar anak-anak muda kemarin sore nih dibanding mendengar aku. Dia tokoh di Madinah. Jadi dia nyalahin Nabi. Akhirnya kan mereka berani menampakkan diri mereka. Kalau Nabi itu udah tahu daftar list orang-orang munafik itu kan sudah tahu. Bagi Nabi nggak penting peristiwa ini. Tapi bagi umat biar mereka tahu bagaimana mencirikan orang-orang munafik. Kalau mau lihat bagaimana orang munafik, lihat ketika kaum muslimin ditimpa oleh musibah, ketika kaum muslimin mendapat kesulitan, mereka ini muncul. Itu orang-orang munafik. Jadi perang Uhud itu kan seperti tasfiyah, seperti filterisasi. Orang muslim jadi tahu, oh ini orang-orang munafik yang nggak senang kaum muslimin menang, yang bahagia ketika kaum muslimin mendapat musibah.